Nah, di video tutorial kali ini gue ingin sedikit share knowledge about tools-tools yang harus Anda kuasai berkenaan dengan PHP adalah tools-tools yang akan digunakan dalam bahasa program PHP tersebut. Oke, yang pertama kita akan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. karena gue menggunakan Mac dan menurut gue yang paling bagus itu di Mac selama ini yang gue gunakan tidak ada masalah, yaitu AMPPS. AMPPS for Mac. Kita bisa cari di Google. Oke, di sini kita bisa download. Di sini juga ada. Jadi AMPPS ini salah satu paket programming PHP di mana di dalamnya ketika kita install dia sudah ada Apache. Apache ini salah satu web service dia sendiri agar bisa menjalankan aplikasi PHP. Terus ada MySQL ini sebagai database-nya juga sudah ada ketika kita install, dan PHP ini sebagai bahasa programnya itu sendiri. Nah, untuk versi Mac dia menggunakan versi PHP yang 7.3.11 dan PHP versi 5.6. Sedangkan jika kalian menggunakan Linux, dia lebih lengkap lagi. Dia sudah ada Perl, Python di sana. Sudah ada juga MongoDB. Dan untuk yang AMPPS versi 39, dia ada minimum requirement, yaitu hanya support OS X El Capitan 10.11 ke atas. Kalau kita lihat di sini versi Mac gue, bisa lihat di sini logo Apple about this Mac. Ya, masih mendukung OS X El Capitan 10.11.16, masih bisa ya. Oke, tinggal kita download. Klik. Terus kita install, kita save. Oke. Nah, setelah selesai, ini bisa kita tutup saja. Instalasi seperti biasa, hanya di double klik saja. Setelah selesai instalasi, dia akan berada di folder aplikasi, applications, MPPS. Nah, ini dia sudah ada otomatis dijalankan, sudah running otomatis on. Nah, di AMPPS ini kita bisa merubah versi PHP yang akan kita gunakan. Misalnya di sini ada fitur change PHP version, kita juga bisa memilih PHP 5.6 misalnya. Tidak akan loading. Nah, secara otomatis kita akan menggunakan PHP versi 5.6. Terus kita juga dengan mudah bisa merubah settingan PHP itu kembali menjadi PHP 7.1. Nah, keuntungan dari menggunakan AMPPS ini, dia menyediakan AMPPS adminnya. Tinggal klik, dia akan meredirect ke halaman adminnya. Di sini ada setting, bisa menggunakan proxy di sini. Terus juga kita bisa melihat error logs-nya dari sini. Tidak perlu menggunakan command prompt ataupun mencari-cari filenya lagi. Lalu di sini juga ada AMPPS Home. Nah, di sini sudah menyediakan beberapa aplikasi
Kita juga bisa membuat virtual domain, virtual host di sini dengan mudah. Cukup mengetikkan nama domainnya apa, nanti dia akan keluar. Setelah kita add domain, dia akan membuat otomatis virtual host sendiri. Seperti itu ya. Di sini juga sudah ada aplikasi bawaan yang kita bisa install. Di sini kita tinggal install now, banyak sekali seperti di cPanel hosting kalau kalian pernah berlangganan web hosting. Nah, untuk menguji apakah aplikasi kita sudah berjalan, untuk PHP, saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, salah satu tools yang lain untuk melakukan editor, text editor, saya biasa menggunakan Visual Studio Code. Kita bisa cari di Google juga, atau dari Microsoft-nya sendiri kita bisa download Visual Studio di sini. Kita bisa download. Di sini ada beberapa versi yang bisa kita download, versi Windows, versi Ubuntu, Red Hat, dan Mac. Tinggal pilih sesuai dengan sistem operasi yang ada pada laptop masing-masing. Jika sudah, nanti dia akan terinstall seperti ini, Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan versi 1421. Oke, sekarang kita mau melihat kode PHP kita apakah sudah berjalan dengan baik. Kita cukup mengetikkan PHP info di sini, terus kita simpan. Jangan lupa untuk coding PHP-nya kita simpan di dalam struktur AMPPS itu sendiri. Root folder untuk aplikasi AMPPS ada di application AMPPS terus www. Ya, kita simpan di sini misalnya dengan nama info.php. Jangan lupa harus ada extension PHP ya untuk setiap file yang berisi kodengan PHP. Kalau tidak menggunakan ekstensi PHP, dia tidak akan jalan. Oke, dari code editor itu sendiri dia akan memberikan warna. Ini hanya notifikasi saja. Oke, sekarang kita buka browser untuk menguji apakah sudah berjalan codingan PHP tadi. Cara mengujinya cukup dengan localhost info.php sesuai dengan nama file yang tadi kita buat. Oke, sudah berhasil sesuai dengan PHP versi yang kita gunakan tadi. Di sini PHP 71. Kalau di PHP infonya lebih details lagi, dia menggunakan 718. Nah, dalam membuat aplikasi PHP, kita tidak terlepas dari yang namanya database. PHP itu sangat dekat sekali keterikatannya dengan MySQL. AMPPS, dia sudah menyediakan juga aplikasi untuk memanage database itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat untuk konfigurasinya AMPPS, ya, log files. Kita tidak perlu repot-repot lagi mencari file untuk menemukan jika suatu saat kita
menemukan error, kita cukup membuka dari aplikasi MPPS itu sendiri. Nah, untuk mengakses database, kita cukup mengetikkan di browser dengan URL php-myadmin, localhost php-myadmin. Nah, otomatis database-nya sudah bisa kita akses di sini. Seperti misalnya sini saya ada database spam, kita bisa lihat semua di sini database-nya. Jadi hanya sekali install menggunakan tools ini, menggunakan software MPPS ini, kita sudah sekaligus menginstal PHP, Apache dengan MySQL yang kita butuhkan untuk menjadi seorang PHP programmer.